Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, sekarang pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan pekerjaan sampai sejauh ini ya. Oke, yaitu kita sudah melakukan penggarisan ya, atau pengkotak-kotakan yang ada di bawah ini ya, seperti garis merah ini yang ada di sekitar pondasi ini, dan melakukan pemberian ya arsiran tanah seperti garis biru yang berdiri banyak ini ya. Ini adalah arsiran tanah seperti pada video sebelumnya ya. Nah sekarang jadi kita telah mengerjakan pekerjaan nomor 3 ya, dan kita akan masuk ke pekerjaan nomor 4 ya teman-teman ya, yaitu pemberian pintu ya, pemasangan pintu seperti ini ya. Pekerjaan kita kali ini adalah pemasangan pintu. Perhatikan ini adalah pintu ya, dan pemasangan ya, pengaplikasian arsiran bata pada dinding yang terpotong ya. Jadi dinding yang terpotong ini ada dua garis seperti ini, lalu di tengah-tengahnya ada arsiran bata ya. Seakan-akan dinding ini terpotong, kemudian terlihat batanya ya, seperti itu. Jadi ada dua garis kanan dan kiri, kemudian di tengah-tengah ada arsiran bata ya, yaitu lambang pasangan batu bata. Atau bata ringan, batako sama saja ya, seperti ini semua arsirannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pemasangan pintu ya, pemasangan pintu. Jadi perhatikan pada potongan B ini, pada garis potongan yang melintasi denah ini ya, yang warna merah ini. Ya, potongan B ini ada anak panahnya kanan dan kiri ya, dan di atas anak panah ada huruf B ya. Dan anak panah ini mengarah ke atas ya. Nah, berarti segala sesuatu yang di depan garis itu pasti terlihat. Jadi segala sesuatu yang ada di depan garis seperti ini ya, di depan garis. Nah ini terlihat semua, termasuk pintu ini terlihat ya, karena dia ada di depan garis ya. Nah jadi pintu ini terlihat karena ada di depan garis ini ya, seperti itu. Nah jadi kita akan melakukan pemasangan pintu ya, karena dua pintu ini kanan dan kiri ini ada di depan garis ya, otomatis dia pasti terlihat. Jadi dua pintu ini ada di depan garis potongan. Oke teman-teman. Langkah pertama kita akan membuat ya garis bantu menggunakan construction line ya pada tab draw. Di atas ini ya kita akan membuat sebuah garis bantu menggunakan construction line pada tab draw untuk meletakkan ya posisi pintu ini secara lurus ya, sehingga nanti dia rata ke atas seperti itu. Oke, untuk menggunakan construction line pada tab draw untuk garis bantu perataan pintu ini, otomatis ortonya dinyalakan dulu ya. Ortonya dinyalakan dulu ya. Ortonya hidup ya. Nah, setelah orto hidup pada tab draw ya, perhatikan setelah orto hidup pada tab draw saya klik construction line ya. Nah, pada tab draw saya klik construction line. Lalu saya arahkan ke pintu sebelah kanan ya. Saya besarkan di sini ya. Perhatikan. Nah, ini ya kusen kanan dan kusen kiri ya. Nah contohnya pada kusen kanan ini di sisi yang mepet tembok ini ya, saya klik di situ ya. Kemudian saya geser ke atas seperti ini dan saya klik di ruang kosong itu ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Jadi garis ini dia mepet dengan sisi kusen ya daripada pintu ini yang langsung berbatasan dengan dinding seperti itu. Sisi kusen terluar ya. Oke, kemudian saya akan membuat lagi pada sisi sebelah sini ya teman-teman ya, yaitu tetap menggunakan construction line pada tab draw ya, dan ortonya masih tetap hidup ya. Saya pada tab draw saya klik construction line, pada tab draw saya klik construction line, kemudian saya klik pada sisi yang mepet tembok ini daripada kusen ini ya, saya klik, kemudian saya geser ke atas di ruang kosong ini, saya klik seperti ini. Dan saya akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Nah perhatikan garis bantu ini dia mepet dengan kusen yang nempel dengan tembok kanan dan kiri ya. Nah dan dia rata sampai ke atas seperti ini. Nah inilah fungsi daripada garis bantu ini ya. Dia menunjukkan oh pintunya ada di garis ini ya. Pintunya ada di garis 2 ini ya, di wilayah sini seperti itu pada potongan. Pada potongan ya yang rata dengan denah. Oke, kemudian ini sebelah kanan sudah saya buat garis bantu, tinggal sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita akan membuat garis bantu pada sisi kusen terluar yang mepet dengan tembok ya, kanan kiri sama. Jadi pada pekerja sama ya, kita menggunakan construction line pada tab draw ya.
kita sama-sama menggunakan construction line pada tab draw, teman-teman ya. Oke. Saya klik construction line pada tab draw seperti ini, kemudian saya klik di kusen yang mepet tembok ini ya, saya klik di situ, di sisi kusen yang mepet tembok seperti itu, lalu atau yang nempel tembok ya. Kemudian saya klik di atas dan enter satu kali ya, untuk mengakhiri construction line. Nah, pada tab draw saya klik lagi construction line untuk wilayah sini ya. Pada tab draw saya klik construction line, kemudian saya klik di kusen yang mepet tembok ini ya, yang wilayah tempelannya ini saya klik. Kemudian saya geser ke atas di ruang kosong ini, saya klik lagi ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, jadi ada dua garis bantu yang sudah terbentuk ya, yang mana garis bantu ini menjelaskan posisi pintu ya, berdasarkan pada denah ya, jadi secara presisi. Nah, ini dia ya, jadi garis bantu ini dia rata dengan pintu yang ada di denah. Dan ini yang ada di potongan ya. Nah, otomatis kalau di denah ini kan nampak dari atas, teman-teman ya. Kalau di denah ini pintunya nampak dari atas ya, seperti ini ya, di ini nampak dari atas. Kalau pada potongan maka otomatis pintu itu nampaknya dari depan atau belakang ya. Nah, jadi saya di sini sudah menyediakan detail pintu ya, detail pintu jendela yang banyak sekali. Yang ini saya copy ya dari detail pintu pada pekerjaan sebelumnya di atas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, ini sudah saya sediakan ya, saya copy ya dari detail pintu jendela yang sudah pernah kita kerjakan jauh hari sebelumnya ya, atau pada video detail pintu jendela ya. Saya sudah membuatnya dan saya simpan tentunya ya, seperti itu. Nah, ini dia ya, detail pintu yang kita gunakan adalah detail pintu tunggal ya teman-teman ya. Nah, karena di sini ada pintu tunggal, pintunya cuma satu ya, tidak ada gabung dengan apa-apa, maka yang kita gunakan adalah detail pintu tunggal ini ya. Bagian tampak depannya ini saja yang kita pakai ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengkopinya dan akan mengeditnya ya teman-teman ya, menggunakan icon copy pada tab modify teman-teman. Nah, ini ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, kemudian salin kemana saja dengan cara klik satu kali ya. Jika selesai enter atau escape pada keyboard ya. Nah, orto untuk copy tegak lurus, tapi karena kita tidak tegak lurus, ngopinya bebas, maka ortonya dimatikan ya. Nah, ortonya saya matikan seperti ini ya. Nah, setelah orto saya matikan, saya blok tampak depan daripada pintu ini saja ya, saya blok. Nah, akan saya copy supaya detailnya tidak rusak ya. Nah, ini saya copy seperti ini, saya blok seperti ini daun pintu tunggal ini beserta kusen-kusennya ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya. Setelah saya blok, pada tab modify saya klik icon copy. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya klik lagi ya pintunya, kemudian saya geser ke bawah sini. Ya, saya taruh di sini dulu ya. Nah, karena masih perlu diedit nih. Akhiri copy dengan enter atau escape satu kali pada keyboard teman-teman ya. Akhiri copy ini dengan tombol escape atau tombol enter ya pada keyboard satu kali. Nah teman-teman, untuk tampak depan ini di sini ada kupingan ya. Pada detail ini masih ada kupingan ya. Kupingan ini kita hapus dulu. Ya, kupingan ini kita hapus dulu ya, kita hilangkan. Jadi perhatikan pada gambar contoh, kupingannya tidak kelihatan ya, karena kupingan itu dia masuk ke dalam dinding ya teman-teman ya. Kupingan itu masuk ke dalam dinding, maka dia tidak mungkin nampak ya di potongan ya, karena dia masuk ke dalam dinding. Nah teman-teman perhatikan, ini yang warna coklat ini, dia ini saya buat dari gradien ya pada tab draw. Saya buat dengan tombol gradien pada tab draw ya, icon gradien. Nah, ini kalau saya klik yang warna coklat ini pada wilayah tengah seperti ini, maka yang di kupingan juga ikut terblok ya. Ini menunjukkan bahwa warna coklat pada kupingan dan pada kusen tengah itu dia bersatu. Nah, untuk memotong untuk menghapus kupingan pada wilayah menghapus warna coklat pada wilayah kupingan ini, kita menggunakan icon trim ya pada tab modify. Kita menggunakan icon trim pada tab modify teman-teman ya. Oke, perhatikan. Nah, ini kita trim tanpa acuan ya, yang ini untuk memotong warna coklat tadi ya.
kita menggunakan icon trim tanpa garis acuan ya. Ini dia. Klik icon trim pada tab modify ya. Kemudian atau TR enter pada keyboard. Kemudian enter lagi satu kali ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim yaitu warna coklat pada kupingan tadi. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Ya. Nah, jadi perhatikan nih, tidak pakai acuannya ada dua cara ya. Cara pertama klik icon trim pada tab modify, lalu enter satu kali ya. Nah, atau ketik TR pada keyboard ya, enternya dua kali, satu di atas dan satu di bawah gitu ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim yaitu warna coklat pada kupingan tadi dan akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah teman-teman, pada tab modify saya klik icon trim ya. Pada tab modify saya klik icon trim seperti itu. Lalu saya enter satu kali. Kemudian saya arahkan kursor saya ini ke warna coklat yang ada di kupingan ya, sampai dia redup seperti itu ya. Warna coklatnya redup, saya klik. Kita tunggu proses dan dia terpotong ya. Nah, kemudian yang di sini juga, di kupingan ini juga. Jadi ini trimnya masih aktif ya. Jadi saya arahkan ke kupingan sebelah kiri sampai warna coklatnya redup ya. Nah, saya klik di situ. Maka dia terpotong ya. Nah, kemudian enter atau skip satu kali pada keyboard untuk mengakhiri trim. Nah teman-teman perhatikan ini saat saya melakukan pemotongan ternyata garis hijaunya itu nggak kelihatan ya. Garis hijaunya nggak kelihatan. Dia tertutup oleh warna coklat yang ada di kusen sekarang. Nah jadi warna coklatnya ini kita edit ya. Kita taruh dia di belakang garis. Jadi nanti garisnya kelihatan. Kita akan meletakkan warna coklat ini di belakang garis ya. Supaya garis-garis hijau kecil-kecil ini dia kelihatan ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya arahkan kursor ini ke warna coklat ini sampai dia redup ya, warna coklat pada kusen. Arahkan kursor ke warna coklat redup pada kusen ini ya, warna coklat ini pada kusen, sehingga warna coklatnya tadi dari terang menjadi redup seperti ini. Jadi terang, redup ya. Kalau disentuh dia redup seperti itu. Kalau sudah redup, Anda double klik atau klik dua kali secara cepat. Akan muncul kotak gradien seperti ini ya. Nah, lalu pada draw order di bawah ini Anda klik anak panah do not change ini, Anda klik ya. Nah, terus Anda pilih send to back itu ya, send to back. Anda klik send to back. Nah, oke, kemudian langsung oke. Nah, maka dia sekarang garis hijaunya itu nampak lagi seperti itu ya. Satu kali saya ulangi lagi, kursornya ini arahkan ke warna coklat tua sampai dia coklat kusen, coklat tua ini ya, coklat warna kusen ini sampai warnanya redup ya. Jadi kalau kursor kita arahkan ke warna ini, warna coklat ini dia redup, dari terang menjadi redup begitu ya. Nah, kalau dia sudah redup, Anda double klik atau klik dua kali secara cepat. Lalu pada draw order di bawah ini Anda klik do not change ini ya, anak panahnya Anda klik. Nah, muncul daftar seperti ini, Anda pilih send to back ya, seperti itu. Lalu oke. Selesai. Nah, teman-teman untuk untuk kupingan ini garisnya dia berdiri sendiri ya. Dia tidak bersatu dengan garis kusen ya, dia berdiri sendiri. Maka ini tinggal saya blok dan saya hapus aja ya. Nah, karena dia berdiri sendiri saya blok seperti ini garis kupingannya itu, lalu saya tekan delete ya pada keyboard. Karena dia tidak menyatu ya dengan kusen. Oke teman-teman perhatikan ya, selanjutnya saya akan melakukan pengkopian ya. Daripada daun pintunya akan saya copy ke garis ini. Jadi saya akan meletakkan ke posisi ini ya, saya akan meletakkan ke posisi ini, yaitu pertemuan antara garis vertikal garis bantu putih ini dengan garis kuning ini ya, pada pertemuan ini ya. Nah, berarti saya akan mengklik kopinya itu dari pojok sebelah sini ya. Nah, sehingga nanti dia akan pintunya itu nanti start dari sini dan dia membesar seperti ini. Nah, berarti kalau saya mau taruh di pojok kanan bawah, berarti saya kliknya juga di pojok kanan bawah gitu ya. Yaitu saya menggunakan icon copy pada tab modify. Oke, ini dia ya. Klik atau blok objek yang akan di copy ya, pintu tadi, kemudian klik icon copy pada tab modify ya. Kemudian CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape ya. Nah, perhatikan, saya blok objeknya seperti ini ya. Saya blok objeknya seperti ini, blok hijau atau bisa juga blok biru ya. Asal masuk semua pintunya ke dalam blok ya, seperti itu.
Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya. Pada tab modify saya klik icon copy. Kemudian saya klik di pojok bawah sebelah kanan luar ya daripada kusen bawah. Ini dia lambang endpoint ya. Saya klik di situ. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, saya klik di pojok persilangan ya daripada garis bantu warna putih itu dan garis yang warna kuning itu. Saya klik di situ ada lambang intersection silang ya. Saya klik. Nah, itu dia ya posisinya. Kemudian di sebelah sini juga ya. Sebelah pojok persilangan sebelah kanan bawah ya. Ini dia. Lambang intersection. Saya klik lagi di situ. Nah, ini sudah selesai ya. Akhiri copy ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, teman-teman, karena ini sudah ada, jadi yang ini tidak dipakai ya. Pintu yang ini tidak dipakai karena sudah ada pintu dua ya. Nah, jadi saya blok aja pintu ini, lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Saya hapus. Nah, karena pintunya sudah ada, garis bantu ini udah nggak diperlukan lagi ya. Jadi garis bantunya juga dihapus ya, teman-teman ya. Kita blok garis bantu ini seperti ini ya. Blok di atas seperti itu di ruang kosong ya. Kemudian tekan delete pada keyboard ya, atau bisa juga teman-teman tekan tombol erase ini ya pada modify. Paham? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan arsiran bata ya, arsiran bata di tengah-tengah daripada 4 dinding yang terpotong ini ya. Ada 1 dinding, ada 2 dinding, ada 3 ya, dan 4 ya. Jadi ada 4 dinding terpotong ya. 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengah garis dinding ini, di tengah-tengah 2 garis ini akan ada arsiran bata ya. Nah, arsiran bata seperti pada gambar contoh ini teman-teman ya. Nah, ini dia ya, seperti itu. Nah, arsiran bata ini kita menggunakan head ya pada tab draw ya teman-teman ya. Kita menggunakan head pada tab draw ya. Nah, ini tab draw dan ini head, icon head ya. Nah, perpustakaan lambang ya. Kita klik head seperti itu, akan muncul kotak head seperti ini ya. Nah, kemudian pada pattern ini Anda terus ke kanan, ada tulisan angel ya, ke kanan terus, ada anak panah kecil, terus ke kanan lagi ada kotak kecil tuh teman-teman ya. Nah, kotak kecil itu diklik. Tombol kecil ya. Kemudian ada muncul perpustakaan lambang seperti ini ya. Ada other predefinite, ada ISO, ada ANSI ya. Nah, untuk arsiran bata kita menggunakan ANSI, klik ANSI lalu ANSI 32 yang ini ya. ANSI 32 yang ini lalu oke. Oke ya. Angelnya tetap 0 ya, kita semua sama. Kalau skala teman-teman bisa menyesuaikan ya. Karena setiap komputer biasanya berbeda-beda skala ya. Kalau saya tetap pakai 1 dulu sementara ya. Saya pakai skala jadi tetap 1 ya, tidak saya rubah. Jadi pada pattern sebelah kanan ini saya klik tombol kecil ini ya. Nah, kemudian muncul kotak seperti ini. Saya pilih ANSI, saya pilih ANSI 32 ya, kemudian oke. Angel 0, skala 1 ya. Dan boundaries, pada boundaries ini saya klik add pick point ya. Pada boundaries saya klik add pick point seperti itu. Kemudian saya klik di tengah-tengah di tengah-tengah apa namanya daripada dinding ini ya yang terpotong ini, tapi saya kecilkan. Artinya saya nampakkan dinding ini dari batas atas ke batas bawah tuh nampak semua di layar seperti ini. Saya enggak, kalau kayak gini nih berarti batas atasnya ketutup, batas bawahnya ketutup ya. Nah, jadi kita harus nampakkan semua. Nah, sekarang nampak semua, batas atas, batas bawah nampak ya, seperti itu. Lalu saya klik di tengah-tengah antar 2 garis itu seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan ke sebelah ya. Bisa lanjut ini teman-teman ya. Klik di tengah-tengah garis 2 itu seperti itu ya. Nah, klik juga di tengah-tengah garis ini. Ya, kemudian klik lagi di tengah-tengah garis ini ya, seperti itu. Kedua garis ini. Jadi semuanya nampak ya, batas-batasnya nampak atas bawah ya. Jadi nggak hilang seperti itu. Perhatikan di layar di atas ini kan kepotong, ini nggak boleh ya, harus nampak semua seperti ini di layar. Oke, kemudian jika setelah saya diklik semua dengan pertanda garis putus-putus seperti itu ya, berarti itu sudah terkoordinir ya, atau tercakup oleh head ya. Kemudian kita enter 1 kali teman-teman ya. Enter 1 kali muncul kotak seperti ini, Anda klik tombol OK. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini dia hasil headnya teman-teman.
Oke teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, ini dia. Pada head ini kok dia warna biru ya. Nah, sedangkan milik kita berwarna putih ya. Kenapa kok bisa ini warna putih, sedangkan pada gambar contoh berwarna biru ya. Kalau kita mau tahu penyebabnya, Anda perhatikan di atas ini ada layar ya. Di atas ini ada layar. Itu ada lampunya, ada lampu menyala, ada anak panah, ada gembok ya. Ini layar ya. Yang putih panjang ini layar. Nah, kemudian geser terus ke arah kanan tuh ada anak panah kecil tuh ya. Nah, anak panah kecil itu kalau Anda klik, muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, coba kalau saya blok garis arsiran yang warna biru pada gambar contoh ini, saya klik seperti itu, maka pada layar di atas ini ada muncul tulisan garis 0.05 ya, dengan warnanya biru muda seperti itu. Oh, berarti arsiran dinding ini menggunakan layar garis 0.05 ya. Jadi saya blok dulu garis arsiran dinding milik saya ya, yang warna putih ini saya blok dulu seperti ini, dan mereka sudah terblok semua ya. Nah, oke. Jika sudah terblok semua, pada layar di atas ini saya klik anak panah kecilnya ya. Muncul daftar layar seperti ini, lalu saya klik garis 0.05. Maka semuanya langsung jadi garis 0.05 ya. Akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Kita telah selesai pengerjaan untuk pemasangan pintu dan pemasangan arsiran bata ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pekerjaan berikutnya ya. Nah, demikian kita klik save dulu di atas ya. Atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Ya, demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.